Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak bisa hadir kembali di pertemuan yang kedua di kelas 10. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih sudah bisa nonton ya, video pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas UKBM 1. Mungkin anak-anakku sekalian sudah menonton video sebelumnya bahwa di SMA 1 Cikarang Pusat sudah sistem SKS, di mana sistem SKS ini berbasis UKBM. Apa itu UKBM? UKBM adalah unit kegiatan belajar mandiri. Salah satu UKBM pada pelajaran geografi kelas 10 ini yaitu ada 8 UKBM. Jadi kalian, anak-anakku sekalian, harus menyelesaikan satu persatu, step by step. Artinya Ananda atau anakku tidak akan pernah bisa pindah ke UKBM 2 kalau UKBM 1 tidak diselesaikan dengan baik dan tidak dengan sempurna. Jadi anak-anakku sekalian, pada UKBM ini kita akan selesaikan ya, pokoknya materi sudah Bapak share di Edmodo. Materinya silahkan dibaca untuk UKBM 1. Nah, pada UKBM 1 ini ya, di bab pengantar geografi ini ada 2 UKBM anak-anakku sekalian. Jadi UKBM-nya Bapak singkat menjadi PDG, pengantar dasar geografi, pengetahuan dasar geografi. Nah, nanti ada pengetahuan dasar geografi pertama dan pengetahuan dasar geografi yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengetahuan dasar geografi. Nah, masuk ke dalam bab 1 ya. Nah, oh iya anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah masuk atau nanti kalau sudah kondusif, anak-anakku sekalian bisa menghubungi perpustakaan. Ini BTV, namanya BTP, buku teks pembelajaran. Coba perhatikan anak-anakku sekalian, ini BTP ini bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma, ya tentunya dipinjamkan ya oleh perpustakaan. Silahkan hubungi perpustakaan. Ini buku geografinya ya, buku geografi yang dimiliki oleh SMA 1 Cikarang Pusat dan dipakai oleh guru geografi SMA 1 Cikarang Pusat. Selain dari buku atau BTP ini, buku teks pembelajaran ini, Bapak dipakai ini, ada juga namanya UKBM. Nah, ini UKBM yang sudah Bapak bukukan atau sekolah bukukan. Namun kalian tidak mesti harus punya secara fisik, ada sudah di-share di Bapak ya, bab per bab, UKBM per UKBM. Kalian silakan kalau kalian punya inisiatif mencetaknya ya, supaya lebih mempermudah, silahkan. Nanti Bapak akan share 1 UKBM per UKBM. Untuk mendokumentasinya silahkan kalian cetak aja ya, dibukukan atau dijilid. Ini adalah UKBM-nya. Jadi ada 2 ya yang kita pakai. Pertama BTP untuk melengkapi UKBM ini. Namanya ini BTP-nya, buku teks pembelajarannya, ini UKBM-nya. Jadi UKBM ini sifatnya umum, akan diperjelas, diperinci oleh BTP. Ya. Oke, silahkan untuk sementara ini kalian bisa mengikuti video dari Bapak aja ya. Tapi kalau nanti pas tes formatif ya mau nggak mau kalian harus mencari sumbernya, walaupun itu nanti kalian harus ke perpustakaan, tidak bergerombol ya, karena memang kita masih adaptasi kebiasaan baru AKB ya, yang diberlakukan di Provinsi Jawa Barat ya. Itu sebagai pelengkapnya anak-anakku sekalian ya. Silahkan tonton video ini dengan penuh keseriusan, jangan di skip atau dipercepat ya, karena di video ini ada jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di penilaian harian, atau Bapak kodekan dengan TP 0101, artinya tes pengetahuan 01 itu UKBM-nya, 01 itu yang pertama. Nanti
dalam satu UKBM itu ya, tes pengetahuan itu ya ada sekitar 2 ya, karena kita ada 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, nanti di pertemuan ketiga kita tes formatif. Oke, supaya tidak panjang kali lebar, Bapak akan langsung saja membahas pertemuan sekarang. Bab 1, penghantar geografi. Nah, sebelum kita bahas panjang kali lebar, anak-anakku sekalian, tentunya kalian harus tahu apa saja, kompetensi apa saja yang harus dimiliki atau harus kalian kuasai. Nah, kompetensi itu apa, anak-anakku sekalian? Oh, kalian di SMP juga tahu kali ya. Jadi kompetensi itu semacam kemampuan. Jadi kita belajar itu apa sih yang ingin kita kuasai, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita harus perdalam, namanya kompetensi. Nah, kita memiliki namanya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu kalian bisa menguasai kompetensi dasar ini, ya berarti kalian menguasai pada UKBM ini. Nah, oleh sebab itu kompetensi dasar ini ya, ini di 3.1 ini kompetensi pengetahuan. Nanti ada lagi di 4.1 itu kompetensi keterampilan. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak pertegas lagi ya, mungkin yang masih sudah nonton video sebelumnya, kalian akan tahu bahwa penilaian di setiap UKBM-nya itu ada 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, karena itu mencakup semua kompetensinya. Jadi kompetensi pertama itu pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdiri dari berapa indikatornya? Nah, indikatornya itu ada 6. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geografi, membedakan objek formal dan objek material, membedakan aspek fisik dan aspek sosial, serta penerapannya. Nah, yang berikutnya menjelaskan 10 konsep geografi, membedakan 4 prinsip geografik dan contoh penerapannya, dan menjelaskan 3 pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Pada UKBM ini anak-anakku sekalian, sekali lagi pada UKBM ini kita hanya membahas 3 poin saja, atau 3 titik saja. Pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geografi. Yang kedua, membedakan objek formal dan objek material. Dan yang ketiga, membedakan aspek fisik dan aspek sosial serta penerapannya. Itu untuk UKBM 1 PDG atau pengetahuan dasar geografi yang pertama. Nanti berikutnya di UKBM kedua atau 3 kali pertemuan ini ya, atau 3 pekan dari ini kita akan masuk ke UKBM 2 atau PDG 2, yaitu menjelaskan 10 konsep geografi, membedakan 4 prinsip geografi dan contohnya penerapannya, dan menjelaskan 3 pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Itu ya. Nah, untuk keterampilannya menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari dalam bentuk mencontohkan penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari dalam bentuk tulisan, mengkomunikasikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dan kehidupan sehari dalam bentuk tulisan. Nanti di akhirnya nanti ada 2 tes formatif ya. Tes formatif pertama adalah untuk pengetahuan, dan tes formatif yang kedua ada tes formatif keterampilan, di mana tadi membuat sebuah laporan, baik itu laporan singkat atau bentuk laporan apa dari kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi yang akan kita kuasai pada pertemuan kita kali ini. Nah, selanjutnya materi. Nah, materi tadi sudah saya singgung bahwa materi tadi kita merupakan pertama yang akan kita bahas pengertian dan ruang lingkup geografi. Jadi di sini ada 2 materi, pengertian geografi dan ruang lingkup geografi, gitu ya. Ini ada 2 materi dalam 1 poin. Poin kedua, membedakan objek formal dan objek material. Ini 2 materi. Pertama objek formal, yang kedua objek material. Yang berikutnya adalah membedakan aspek fisik, aspek sosial, dan serta penerapannya. Ini juga 2. Jadi total materi kita pada pertemuan kita atau pada video pembelajaran kita ada berapa? Ya, betul. Ada 6. 1 poin 2 kali 3, 6. Pintar. Itu yang di pojok sana ya. Nggak tidur. Oke.
Lanjut, waktu. Nah, waktu penyelesaian UKBM ini anakku sekalian itu dalam waktu 3 pekan atau 2 kali pertemuan kali 3. Jadi ada 6 kali pertemuan. Karena anak-anakku sekalian di kelas 10 ini ada yang 1 jam pertemuan ya. Jadi ada 1 jam pertemuan. Ada di satu pertemuan ada 1 jam pelajaran. Karena kan kita ada 3 jam pelajaran. Dibagi 2, 1 jam ada 1 jam pelajaran dan ada 2 jam pelajaran. Jadi dalam 1 pekan, 1 kelas itu kita ketemu 2 kali. Berarti kalau 3 pekan, berarti kita ketemu 6 kali. Nah, di mana untuk materi biasanya Bapak terapkan di 2 jam pelajaran. Sedangkan yang di 1 jam pelajaran biasanya untuk menyelesaikan tugas dan tagihan-tagihan atau tagihan-tagihan serta tugasnya. Itu pembagian waktunya. Jadi ingat, kita punya 6 kali pertemuan dalam 3 pekan. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting ya anakku sekalian. Tujuan pembelajaran perlu kalian ketahui. Jadi untuk apa sih kita belajar ini? Nah, untuk belajar ini ya kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Di sini banyak ya. Ya, salah satunya adalah melalui pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry. Ya, di dalam pembelajaran inquiry diharapkan peserta didik mampu apa? Oke, 1. Mensyukuri karya sang pencipta, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dan melakukan pengamatan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. B. Melalui proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geografi, menguraikan 10 konsep dasar geografi, membedakan 4 prinsip geografi, dan membedakan objek formal, objek fungsional geografi, menjelaskan metode pendekatan dan seterusnya ya. Jadi di sini tujuan yang lebih teknis lagi. Yang C. Melalui proses mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasi, peserta didik dapat menemukan penerapan 10 konsep esensial, konsep prinsip geografi, pendekatan geografi, dan aspek geografi, menunjukkan perilaku proaktif dalam mempelajari hakikat ilmu dan peran geografi untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan observasi. Nah, yang keempat, anak-anakku sekalian, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ulangi ya, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Kalian kalau tidak memahami geografi, jujur sangat sedih lah ya. Karena geografi, ilmu geografi kalau Bapak bilang, itu ilmu yang sangat membumi, ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bahkan kalian dari rumah sampai ke sekolah ya, itu tentunya kalian akan butuh yang namanya petunjuk-petunjuk alam. Entah misalnya mau ke Cipus, bagaimana belok ke Cipus itu di mana? Oh, di Alpamidi ya. Kalau dari arah ini berarti di Alpamidi belok kanan, sebelum Alpamidi belok kiri, itu harus tahu. Nah, inilah penerapan yang sangat dasar dalam ilmu geografi. Nah, anakku sekalian, yang di IPS khususnya, ini sangat jangan sampai tidak paham ya tentang pengetahuan dasar geografi. Selanjutnya, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, diharapkan nih anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kalian bisa membuat sebuah tulisan-tulisan, baik itu tulisan sifatnya pribadi atau tulisan pengalaman sendiri yang nantinya akan berguna bagi orang-orang yang setelahnya gitu, atau minimal buat adik-adik kelas kalian nanti. Jadi kalian akan menceritakan mungkin perjalanan dari rumah yang lebih cepat lewat mana ke SMA 1 Cikarang Pusat yang tidak macet atau dan yang lainnya. Ini menjadi sebuah tulisan yang nanti bisa di-share di media sosial. Wah,
Sekarang kalian menjadi penulis tidak mesti harus mencetak buku. Kalian bisa masukkan ke WhatsApp, ke Instagram, ke Facebook. Wah, kalian akan menjadi penulis handal. Ya, minimal kalaupun kalian tidak disebut penulis, kalian akan dinamakan orang yang menolong orang lain, ya, dalam hal tulisan kalian bermanfaat, ya, itu. Nah, ini yang penting sebagai realisasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, HOT, ya. Jadi kalian diharapkan dalam tujuan ini bisa memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kompleks dan sifatnya ngejelimet, ya, gitu. Jadi anak-anakku sekalian, jadi dengan belajar geografi kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi atau sifatnya membantu orang lain, ya. Oke, ini ada peta konsep anak-anakku sekalian. Coba perhatikan bahwa dalam bab ini atau pengantar geografi ini terbagi menjadi beberapa subbagian. Ini untuk mempermudah saja, ya, untuk mempermudah anak-anakku dalam mempelajari bab ini. Jadi pengantar geografi terbagi menjadi 6. Pertama, PDG atau pengetahuan dasar geografi. Yang kedua, pendekatan geografi. Yang ketiga, prinsip geografi. Yang kelima aspek-aspek geografi. Dan yang keenam, gejala alam dan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada 6, ya. Bapak ulangi lagi, ya, mungkin ada yang terlewat. Pertama, pengetahuan dasar geografi terbagi menjadi ruang lingkup, ilmu penunjang geografi, konsep esensial geografi. Nah, yang berikutnya, yang B atau yang kedua, objek studi geografi. Yang ketiga, pendekatan geografi. Yang keempat, prinsip-prinsip geografi. Yang kelima, aspek-aspek geografi. Dan yang terakhir, gejala alam dan manusia dalam kehidupan sehari. Ini menurut buku yang BTP-nya, ya. Jadi kalian baca ini. Cuman anak-anakku sekalian, kalian akan bingung nantinya, ya. Kok loncat-loncat, Pak, gitu, ya. Kok dari A ke B. Dan ini sekali lagi buku ini, ya, yang buku Bapak ini tidak sinkron dengan kompetensi. Jadi Bapak mengikuti kompetensi yang tadi. Jadi nanti kalau kalian menemukan, Pak, ini kok loncat langsung ke objek, Pak. Nah, di sini kan harusnya konsep dulu, nggak usah bingung, karena Bapak akan mengikuti kompetensi yang ada, ya. Jadi kalian ikutin aja sesuai dengan UKBM-nya, karena UKBM mengikuti kompetensi yang tadi, ya. Tes. Nah, sekarang kita masuk ke apersepsi. Apa itu apersepsi? Itu semacam stimulus atau semacam pancingan, ya. Jadi anak-anakku sebelum kita masuk panjang lebar, tolong inilah sebagai pancingannya atau sebagai stimulusnya, ya. Perhatikan, ini ada gambar. Coba ada gambar, lalu dilingkarin. Ini gambar A. Lalu ada berikutnya, ini gambar B. Oke. Kira-kira apa yang terbayang oleh kalian setelah melihat gambar ini? Ada dua fenomena yang luar biasa, ya. Yang satu menggunakan tenaga mesin, yang satu menggunakan tenaga hewan. Nah, kira-kira apa? Ayo, coba. Oke. Untuk menjawab ini semua, tentunya kita akan tahu dulu, ya, di materi ini. Nanti kita balik lagi, ya, ke slide ini, ya, untuk menjawab pertemuan atau menjawab gambar ini, ya, karena ini gambar ini sangat terkait dengan materi-materi yang ada pada video ini. Yuk kita lewat dulu, kita skip dulu, nanti kita balik lagi, ya, di kesimpulan terakhir. Oke, kita lanjut. Pengetahuan dasar geografi. Mantap, ya, anak-anakku sekalian. Dulu kalian mengenal geografi di mana? Oh iya, waktu kalian SMP, geografi itu nyelip, ya, bergabung. Bergabung, ya, bergabung dalam satu mata pelajaran, IPS, ilmu pengetahuan
sosial, di mana di situ ada apa? Ada ekonomi, ada sosiologi, ada geografi, dan sejarah tambah lagi. Disatukan. Nah, di SMA ini anak-anakku sekalian, geografi bercerai itu ya, mengadukan talak lah, atau tak berpisah dengan mata pelajaran tadi. Maka geografi menjadi sebuah ilmu terpisah. Karena pada dasarnya geografi, sejarah, sosiologi, ya, walaupun itu satu rumpun ilmu sosial, tapi dalam hal pendekatan, metode, dan objeknya berbeda. Maka di sini geografi menjadi satu mata pelajaran khusus. Bahkan Lona dulu sekitar 3 tahun yang lalu, ya, waktu kamu SMP, mata pelajaran ini adalah di ujian nasionalkan. Nah, sekarang dengar-dengar ada kebijakan baru, tidak ada ujian nasional, tapi namanya AKM kalau nggak salah. Ya, apa tuh AKM ya? Semacam tesnya bukan tes menjawab soal-soal yang sifatnya mata pelajaran. Is okay, nggak masalah, nggak ada pun nggak masalah. Yang jelas ini ilmu sangat bermanfaat buat kalian. Bahkan anak-anakku sekalian, kalau kalian sadar ilmu ini akan punya keluaran-keluaran atau muara-muara di banyak bidang. Ya, di banyak bidang. Ada vulkanologi, ada mitigasi, bahkan sekarang ada pokoknya banyak bidang yang akan menjadi muara tempat akhir dari ilmu ini. Bahkan mungkin yang terakhir bisa jadi Bapak adalah muara yang paling dasar, yaitu jadi guru geografi. Padahal anak-anakku sekalian, bidang geografi itu banyak sekali. Banyak, sangat banyak. Ya, kalau kalian pengen tahu banyak, bahkan semua bidang geografi. Bahkan ada yang mengatakan geografi itu the mother of science. Oh, mantap ya. Ibunya ilmu pengetahuan. Kok bisa ya? Nah, ini Jakarta ada beberapa ilmuwan atau pakar yang mengatakan seperti itu. Bahwa geografi adalah induk dari ilmu pengetahuan. Yuk, kita belajar bersama. Sampai kalian nanti, Bapak berharap bisa mengambil jurusan yang memang dasarnya dari dasar geografi. Seperti apa? Nanti kalau ke UGM ada namanya ilmu geodesi. Oh, di ITB, oh, kalian akan ada nama ilmu geologi. Wah, banyak lah, ya, banyak cara. Cuman ya di sini kalian harus concern dan ini. Oke, kita lanjut. Ini pengetahuan dasar ya. Masalah dasar ya, sangat dasar. Ya, apa saja? Coba perhatikan anak saya. Oke, sebentar. Tadi nggak bisa di slideshow ya. Kita gini aja ya. Anak sekalian, coba perhatikan, ini ada 2 gambar ya. Nih, gambar pertama kalian bisa lihat suasana pedesaan. Ada di sini yang lahir dan besar di kota atau baru beberapa bulan ini pindah ke kota. Ayo, Bapak ingin bertanya sejujurnya. Ada nggak yang besar, lahir dan besar di kota tanpa mengetahui kehidupan di desa? Atau sebaliknya, baru saat ini atau beberapa bulan ini diajak ayah pindah ke kota untuk belajar di SMA di kota. Pasti ada ya, walaupun tidak semuanya. Apa kira-kira perbedaan desa dan kota? Wah, Pak, udaranya sejuk di kota. Oke, betul. Sejuk di pedesaan. Maaf, ini ada ini. Wah, Pak, di kota bising sekali, di desa tentram. Oke, itu secara sosial ya. Bagaimana secara yang lainnya? Oh, ingat ya anakku sekalian, ini hanya gambar
sekelumit. Ya, walaupun tidak bisa menggambarkan desa di daerah pedesaan itu seperti ini. Karena beda tempat ya, khususnya di Indonesia ya, yang luar biasa luasnya. Indonesia itu, kalian harus bangga. Ada desa-desa yang lebih bagus dari ini, atau mungkin tidak bagus dari ini ya, semuanya beda. Nah, tapi intinya setiap desa memiliki ciri khas masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, dan itu tidak bisa disamakan dengan desa yang lain. Ini menariknya geografi anak-anakku sekalian. Kalau kalian jadi ahli geografi, misalnya, kalian akan tahu di desa ini usaha apa yang paling maju, apa yang harus dijual, gitu misalnya ya. Contoh, di Kota Bogor, Kota Bogor, kenapa sangat familiar dengan ojek payung? Beda di Bekasi, ya, ojek payung kalian tidak akan temukan di Bekasi, walaupun panasnya luar biasa panas, ya. Tapi ternyata di Bogor, ya, ada yang namanya usaha ojek payung. Nah, inilah geografi yang membahas ini anak-anakku sekalian. Oh, nanti kalian bisa mengkaji lebih dalam lagi ya, lebih menarik lagi. Bapak hanya kasih contoh itu. Bogor kenapa ada ojek payung? Wah, karena iklim dan cuacanya yang tidak henti-hentinya hujan anak-anakku sekalian. Maka ada orang-orang pintar, ada orang-orang yang cerdas, walaupun mungkin bisa jadi hanya belajar geografinya di sekolah aja, dia tidak bisa menghubungkan kenapa dia harus pakai ojek payung. Oh, ternyata dia buat peluang. Cuaca yang terus hujan misalnya membuat otaknya berpikir apa yang bisa menjadi sebuah penghasilan. Dia buat ojek payung. Coba sepintar apapun di Kota Bekasi atau di Kabupaten Bekasi, ada yang lihat nggak pengusaha ojek payung? Walaupun panas, kan di sana hujan, Pak. Kalau di sini panas, bisa kan kita ojek payung untuk melindungi panas, tapi tidak laku. Menarik ya? Ayo kita belajar geografi dengan benar, dengan penuh keseriusan. Kalian akan merubah muka bumi ini atau kehidupan di muka bumi ini dengan pengetahuan dasar geografi. Menarik anak-anakku sekalian, untuk hal ini sangat menarik. Nah, kita lanjut ya. Tadi ada gambar tersebut, walaupun tadi gambarnya tidak merefleksikan ya, atau sangat sedikit untuk Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, ingat ya, setiap ilmu yang kalian pelajari di sekolah atau nanti yang akan kalian pelajari di universitas, di perguruan tinggi, itu anak-anakku punya ruang lingkup. Jadi tidak, kalau bahasanya tidak kemana-mana. Yang sejarah diambil, yang sosiologi diambil. Nah, ini bedanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan punya kajian sendiri, punya materi sendiri ya. Jadi tidak sembarangan, tidak sporadis, tidak semaunya. Ya, kalau geografi mempelajari apa? Ya itu. Ya. Kalau geologi mempelajari, ya itu, dia tidak bisa saling berebut materi. Nah, ini disebut ruang lingkup pengetahuan geografi ya. Nah, oke, kita ada teks. Coba baca dulu. Oke, sudah ya, bahwa geografi ada kondisi daerah pertanian atau pertanian atau perkotaan tidak dipelajari oleh geografi saja. Jadi satu tempat, ya tadi katakanlah ada kerbau, ada mesin, itu tidak hanya geografi yang mempelajari, tapi tetap sudut pandangnya berbeda-beda ya. Jadi tidak hanya sama sudut pandangnya. Jadi di perkotaan, di pertanian juga, perkotaan itu cuma ada ilmunya, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Ingat ya, tidak dipelajari geografi. Daerah pertanian misalnya jenis tanahnya dipelajari oleh ilmu tanah,
jenis batuannya dipelajari oleh ilmu geologi, tumbuhan-tumbuhannya dipelajari oleh ilmu biologi, dan cara bercocok tanamnya atau pengolahan hasil pertaniannya dipelajari oleh ilmu pertanian. Ilmu geografi berbeda dengan ilmu tersebut, ilmu tanah, geologi, biologi, pertanian, dan lain-lainnya. Jadi tidak sama ya, walaupun mengkaji satu objek yang sama, tapi bukan kajian yang sama juga. Nah, karena pendekatan yang digunakan berbeda, ini salah satunya anak sekalian yang membedakan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Walaupun satu objek yang sama, tapi pendekatan yang digunakan berbeda-beda. Nah, di geografi itu kita mempelajari gejala alam dan kehidupan atau interaksi antara manusia dalam lingkungannya. Ingat ya, diulang lagi ya. Dalam mempelajari gejala alam dan kehidupan atau interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ini ada dua, manusia dan lingkungan. Geografi menggunakan pendekatan pertama ke ruangan, kedua ke lingkungan, dan yang ketiga kompleks wilayah. Sedangkan ilmu lain tidak menggunakan pendekatan ini. Ini menariknya. Ada pendekatan ke ruangan, maksudnya setiap ruang di muka bumi ini ya, baik itu ruang yang sifatnya makro atau mikro, itu akan berbeda dengan ruang-ruang yang lain ya, tidak sama, walaupun mungkin bisa jadi satu wilayah yang sama atau satu region yang sama, tapi ruangnya berbeda, ruangannya beda. Kenapa bisa begitu? Yuk belajar geografi lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Kalian akan bisa membedakannya. Tadi cerita seperti cerita kota Bogor dengan kota Bekasi, ya, sama-sama kota Bogor atau Kabupaten Bekasi. Apalagi kalau bicara kota Bekasi, wah lebih rumit lagi. Ke lingkungan juga tidak bisa disamakan anakku sekalian. Baik dari segi pengelolaannya, dari segi penanganannya, dari segi semuanya sama beda. Apalagi kita bicara kompleks wilayah. Contoh, banjir di Jakarta yang sering terjadi pada musim penghujan. Apakah itu sebuah kesalahan penanganan oleh Pemprov DKI? Oh, ternyata tidak. Ya, semua yang ada di bagian hulu sampai hilir, ya, itu adalah sebuah proses yang saling kompleks, saling mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan misalnya penanganan drainase yang kurang bagus di DKI Jakarta, tapi yang di atasnya yaitu kota Bogor tidak ditangani, ya, karena jujur yang namanya air tidak mengenal itu siapa wilayah, siapa itu siapa penguasanya, tidak. Selama itu air itu menemukan tempat yang lebih rendah dari tempat sebelumnya, maka dia akan mengalir ke situ. Entah itu presidennya siapa atau penguasanya siapa, air itu akan itu hukum alam. Nah, maka penyelesaiannya pun harus kompleks wilayah. Jadi setiap wilayah harus duduk bersama mencari solusi-solusi yang bisa diselesaikan. Ini menariknya ilmu geografi. Ada salah satu pendekatan yang namanya kompleks wilayah. Dan ini tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Nah, bicara tadi pendekatan, kita bicara tentang apa sih geografi. Wah, ini mah sangat klasik ya anak-anakku sekalian. Kalau kalian ditanya, mungkin 10 orang ya, 10 orang di antara kalian itu pasti semuanya, ya satulah anggaplah 10, satu menjawab yang nggak tahu atau gimana, tapi hampir semuanya tahu bahwa geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, geo dan grafien. Wah, ini mah Bapak yakin yang menonton video ini sudah hafal geografi, pengertian secara gramatikal lah, atau secara ini. Geo berarti bumi, grafien berarti menulis atau menjelaskan. Ya, menurut Aristoteles 276 sampai sebelum Masehi sampai 194 sebelum Masehi, geografi berasal daripada geografika yang berarti penulisan dan penggambaran tentang bumi. Claudius Ptolemaeus, wah ini mantap nih. Ini yang sudah bisa membukukan. Ini seorang pakar geografi yang sudah bisa membukukan dan bisa mengabadikan ilmunya dalam sebuah buku.
yang berjudul Geografia. Geo bumi, grafia itu penulisannya sama. Nah, ini salah satu tokoh yang sudah bisa membuat buku pada zaman itu ya. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji bumi kebanyakan menggunakan kata geo ya. Nah, ini menariknya, geo banyak ya. Geo itu sebenarnya bumi ya. Cuman kalau kita lanjutkan apa yang seperti geologi, ilmu yang mempelajari apa, geomorfologi, ilmu yang mempelajari apa, geofisika, geodesi, termasuk geografi. Nah, menarik ya, walaupun depannya geo, tapi setiap itu punya pendekatan yang berbeda. Tiap cabang pengetahuan memiliki pusat perhatian atau kajian yang berbeda. Contoh, geologi berarti batuan, geomorfologi berarti raut muka wajah bumi ya, atau topografi bumi, geofisika tentang fisiknya bumi dan seterusnya, geodesi tentang pengukuran bumi dan yang lainnya, termasuk geografi ya, termasuk itu. Nah, ini berikut ilmu-ilmu selain geografi ya, yang punya kajian tertentu. Tadi sempat disinggung, ada geologi, geomorfologi, geofisika, geodesi. Semua sama geo, tapi kajiannya yang berbeda-beda. Geologi batuan, geomorfologi tinggi rendahnya permukaan di bumi, geofisika dan seterusnya. Itu semua tentang ilmu selain ilmu geo. Oke, di sini ada perbedaan ya, ada beda dengan cabang pengetahuan yang mengkaji tentang bumi seperti diutarakan di atas. Ilmu geografi memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang terjadi di muka bumi, gejala-gejala yang terjadi di muka bumi atau gejala biosfer, baik yang menyangkut keadaan lingkungan maupun kehidupan di muka bumi. Nah, ini ya kajian geografinya ya. Geosfer merupakan lingkungan kulit bumi atau kerak bumi. Itu bisa litosfer ya, lingkungan perairan baik di daratan maupun di lautan itu hidrosfer, lingkungan udara di permukaan bumi hingga ketinggian tertentu itu atmosfer, dan lingkungan kehidupan biosfer yang terdapat di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nanti ke depan anak-anakku sekalian, sampai kalian kelas 3 mungkin kalau kalian mengambil jurusan geografi yang baik itu yang murni maupun yang pendidikan, kalian akan bertemu dan tidak akan bosan dengan sfer-sfer. Karena geografi itu ya berkaitan dengan sfer ya, lapisan. Jadi di bumi ini ya, kalau secara ini seperti lingkaran ya. Ya, pertama mungkin kalian tahu bahwa di bumi kita itu di paling bawahnya itu ada inti bumi. Lalu inti bumi itu dilapisi ya oleh namanya mantel atau astenosfer. Habis itu dilapisi lagi oleh yang disebut litosfer. Habis itu lagi dilapisi oleh biosfer, atmosfer, hidrosfer. Semua sfer-sfer. Jangan pernah bosan dengan kata sfer, karena memang geografi seperti itu. Ya. Nah, di dalam geografi ini untuk mempermudah mengkaji suatu fenomena geosfer tadi ya. Jadi geografi itu menggunakan satu pemandu atau sebuah kata pemandu ya, yang mungkin kalian pernah tahu di pelajaran bahasa Indonesia lah, bisa jadi ini ya sebagai wartawan atau sebagai apa gitu. Kita kenal dengan 5WH atau Bapak lebih condong menyebutkan 5W plus 1H ya. What, where, when, why, who, dan how plus tadi dan how ya. Nah, what-nya di mana, apa, where-nya di mana, when-nya kapan, why-nya bagaimana, who-nya siapa. Nah, jadi gitu ya. Jadi ditambah dengan how, bagaimana. Nanti ya, ini sangat berkaitan dengan gambar yang ada di apresiasi tadi. Ya, ini sangat berkaitan. Nanti kita akan coba kaji dengan pendekatan 5WH atau kata bahasa Bapak 5W plus H. Oke, ilmu penunjang geografi. Tadi ya, bicara geografi bukan ilmu satu-satunya, walaupun Bapak katakanlah the mother of the science. Mantap ya, the mother of the science. Tapi tetap geografi tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain.
Nah ini ya, geografi bukan ilmu yang serakah ya. Tapi kalau dikaji dan diruntut, itu kadang-kadang kenapa disebut the mother of science, itu akan bermuara atau berawal gitu ya pada geografi. Cuman satu, ada yang memisahkan saya mau fisiknya, satu mau sosialnya, saya satu interaksi dengan fisik sosial. Padahal di geografi dikaji semuanya. Seperti fisiknya misalnya, ada ilmu klimatologi, ada ilmu geologi. Yang di sosialnya, kita ada ilmu demografi, ada ilmu geoantropologi. Lalu ada yang kaitannya fisik dengan sosial. Tadi geografi. Nah, yang mengkaji interaksinya manusia dengan manusia, itu kan tadi manusia penyebarannya di mana. Oke, tidak panjang lebar, itu sebagai contoh aja ya. Coba perhatikan. Ini ada geologi atau geomorfologi. Ini bumi secara keseluruhan. Jadi geologi itu atau geomorfologi melihat dari batuan, ya. Geomorfologi dari tingkat tinggi rendahnya permukaan di bumi ya. Lalu ada oceanografi yang mempelajari lautan. Jadi ilmu murni oceanografi hanya mempelajari lautan toh. Bagaimana pemanfaatan lautan? Siapa yang menyeberangi lautan? Atau siapa yang ada di atas lautan? Dan yang penting, berguna nggak lautan tersebut bagi manusia? Itu tidak dikaji oleh ilmu oceanografi. Siapa yang mengkajinya itu? Geografi. Jadi geografi itu lebih memanusiakan ya kalau bahas ini. Apapun isi dari lautan tersebut, kalau tidak dimanfaatkan oleh manusia, ya itu tidak akan bermanfaat. Ilmu geografi lah yang mengkajinya. Sama geologi, batuan apapun, seindah apapun batuan misalnya, apa yang paling bagus? Ya betul, intan. Intan adalah salah satu batuan yang paling indah. Kata siapa? Kata badak yang ada di gurun Afrika, intan itu bagus? Atau kata harimau yang ada di hutan Sumatera bahwa intan itu bagus? Salah. Mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Yang mengatakan intan itu bagus siapa? Manusia. Nah, geografi lah yang akan mempelajari intan itu ada di mana, pemanfaatannya bagaimana, manusia lah yang memanfaatkannya. Nah, hubungan pemanfaatan, persebaran, dan menganalisis itu ada di ilmu geografi. Jadi sebagus apa benda tersebut, kalau tidak dimanfaatkan oleh manusia, ya itu tidak akan bisa sebagus apa, tidak akan maksimal ya. Masih ingat mungkin ya kenapa ada kolonial, zaman kolonial ya? Apakah dia belajar geografi itu orang-orang yang mencari atau orang yang menjajah atau kolonial itu? Ya, setidaknya dia mempunyai peta, baik itu peta persebarannya maupun peta bahwa di situ ada sesuatu yang bisa digali. Apa yo? Masih ingat ya? Ya, betul. 3G itu masih ingat 3G ya? Goal, glory, dan gospel. Tapi Bapak tidak membahas yang glory dan gospelnya. Goal, emas. Yang dicari mereka itu adalah emas. Emas itu di mana? Tersebar di mana? Ilmu geografi lah yang mengkaji itu semua. Mantap kan geografi? Selamat, kalian sudah di IPS, pelajari geografi lebih dalam lagi. Hidrologi, hidrologi, 3/4 permukaan bumi kita ditutupi oleh air. Buat siapa, nak? Buat gajah yang ada di Afrika? Buat singa yang ada di gurun Sahara, di gurun Afrika atau di padang savana? Ya memang salah satunya itu. Tapi mereka secara insting hanya bisa memanfaatkan apa adanya. Tapi buat siapa? Buat kalian, buat Bapak,
buat manusia. Untuk apa loh? Oke, tadi kembali untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim ya, kalau nggak tahu kalau yang non Muslim. Yang Muslim itu semua disediakan agar manusia bisa beribadah dengan enak, tentram. Terpenting bersyukur. Itu. Dengan apa cara bersyukurnya? Tadi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu yang paling kita bisa lakukan adalah sholat 5 waktu. Salah satu bentuk rasa syukur kita. Ayo, belajar geografi itu luar biasa, indah. Bahkan kita bisa mengaitkan dengan ilmu agama. Walaupun bukan ustadz ya. Oke, kita lanjut. Meteorologi, cuaca ya, kita mempelajari cuaca. Ada klimatologi, iklim ya. Ada biologi, makhluk hidup. Ada botani, tumbuhan. Ada geologi, binatang. Ada demografi, penduduk. Ada ekologi, lingkungan. Mantap, banyak sekali ini ya untuk ilmu penunjangnya. Bagaimana? Kenapa disebut penunjang ya? Tadi geografi tidak bisa mengkaji semuanya. Ya, tidak bisa mengkaji secara keseluruhan. Ada ekonomi ya, ada sosiologi, ada antropologi. Ini adalah ilmu-ilmu sosialnya. Oke, ya, geografi sangat banyak ya penunjangnya. Tapi tetap ingat tadi kembali ya bahwa geografi punya ciri khas, yaitu pendekatannya yang tidak digunakan atau dipakai oleh ilmu-ilmu yang lain. Masih ingat nggak? Pertama apa? Oke, keruangan. Yang kedua apa? Kelingkungan, betul. Yang ketiga, kompleks wilayah. Itu yang dipakai pendekatannya. Oke, sekarang objek studi geografi. Nah, tadi sudah bicara ruang lingkup ya, panjang kali lebar. Jadi ruang geografi itu ya semua yang ada di ini, tapi dengan pendekatan yang tadi sudah disampaikan. Oke, sudah banyak para ahli yang mengumumkan mengenai objek geografi, akan tetapi semuanya memiliki perbedaan. Namun apabila kita urutkan lagi, maka akan terlihat bahwa objek geografi ini memiliki dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Ya, apa itu objek material dan objek formal? Nah, objek material geografi adalah aspek studi yang berkaitan dengan lapisan bumi atau geosfer yang meliputinya. Ya, apa saja ya? Di sini ada litosfer, ya, lapisan kulit bumi, ya, di mana kita berpijak dari lapisan tanah, pedosfer dan yang lainnya. Ada atmosfer, lapisan udara, ya. Ada hidrosfer, ya, ada biosfer, ada antroposfer, ya. Itu semua tentang objek material. Ya, nah, objek formal, bagaimana objek formal? Nah, objek formal itu objek cara pandang dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Ya, cara pandangnya. Gejala tersebut baik berupa keadaan fisik ataupun keadaan sosial. Cara pandang geografi terhadap objek formal dapat terdiri dari organisasi keruangan atau spasial setting yang meliputi pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi, spasial pattern, keterkaitan antar hubungan yang terjadi antar gejala atau fenomena tersebut, spasial system, perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut, spasial proses. Dari pandangan tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan dikenal dengan 5W plus 1H tadi ya, pada slide yang sebelumnya. Oke, jadi geografi itu lihat dari pola persebaran, keterkaitan, perkembangan, ya. Jadi bagaimana mencari cara pandangnya. Misalnya gini, contoh. Cuaca, ya. Cuaca itu pola persebarannya bagaimana? Keterkaitannya, ya, dengan fenomena yang lain. Misalnya, kenapa di Bogor cuacanya hujan terus? Ya. Apa keterkaitannya? Polanya bagaimana? Ternyata Bogor itu daerah pegunungan misalnya. Nah, di mana ketinggiannya sekian, maka dia akan berhubungan dengan fenomena itu ketinggian.
Pola sebaran gimana? Oh, ternyata ada hanya di beberapa wilayah saja yang curah hujannya tinggi. Di tempat yang lain walaupun di Bogor tidak begitu tinggi. Perkembangannya bagaimana? Nah, bagaimana perkembangannya? Gejala tadi semakin kesini apa semakin tidak teratur atau bagaimana? Inilah manusia fungsinya untuk bisa memprediksi, ya, memprediksi. Pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi sehingga dapat diperoleh hasil yang jelas sebagai cara pandang geografi. Itulah objek formal geografi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu what, ya, pertanyaan diajukan untuk mengetahui where, tadi sudah, pertanyaannya mengetahui di mana, when, kapan, ya, why, mengetahui kenapa, who, siapa, how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, sebelum pembahasan ini, nah ini ya, ini ada Bapak ambil sumbernya dari http://cerdika.com pengertian geografi objek studi. Boleh, kalau kalian nggak percaya atau ini, silahkan telusuri ya sumbernya. Nah, oke, maju yang terakhir nih ya pada pembahasan kita, yaitu aspek-aspek geografi. Nah, jadi geografi juga memiliki aspek ya sebagai ilmu pengetahuan. Berarti salah satu syaratnya dia sebagai ilmu pengetahuan dia memiliki aspek-aspek memiliki aspek. Apa aspeknya? Geografi memiliki dua aspek pembahasannya di dalamnya, yaitu aspek fisik dan aspek non fisik. Berikut ada penjelasannya. Aspek fisik, ya, aspek ada aspek yang jadi tentang semua fenomena yang terjadi di permukaan bumi secara alamiah. Seperti apa? Jadi aspek fisik itu terjadi menjadi tiga, yaitu aspek biotik, aspek non biotik, dan aspek topografi. Aspek biotik, ya, secara umum aspek biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya, berisi tumbuhan, hewan, dan kajian penduduk. Ada aspek non biotik, ya, seperti berkaitan dengan makhluk hidup, maka aspek non biotik berkaitan dengan benda mati seperti tanah, kondisi air, cuaca, dan iklim. Ya, itu aspek ada aspek topografi, tinggi rendahnya suatu tempat di permukaan bumi, ya, topografi itu. Jadi letak suatu negara, bentuk muka bumi, luas suatu negara, ini disebut aspek topografi. Lanjut, ada aspek non fisik. Nah, ini aspek non fisik bisa disebut juga dengan aspek sosial, aspek yang membahas fenomena yang alam yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia. Ingat, ada campur tangan manusia, ya. Nah, adapun termasuk ke dalam aspek non fisik ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Aspek sosial merupakan aspek geografi yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, komunitas, dan kelompok masyarakat. Ada aspek ekonomi, ya, ini aspek yang berkaitan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan seterusnya, yang semuanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam ilmu geografi, aspek ekonomi berpengaruh dalam membentuk teori-teori keruangan seperti teori titik henti. Nanti ini dipelajari kelas 3, ya. Ada aspek budaya, ya, aspek budaya dibahas mengenai hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pendidikan, bahasa, agama, kesenian, dan ragam budaya yang ada di suatu negara. Ada aspek politik. Aspek politik adalah di sini berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan unsur pemerintahan dan kebijakan daerah atau kebijakan pusat. Sama, ini Bapak ambil juga dari salah satu situs web http://cerdika.com untuk pengertian geografi dari aspeknya. Oke, selesai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, ya. Tapi sebelum kita tutup, tadi Bapak sudah janji di awal, ya, bahwa kita akan lihat slide apresepsi. Ya, kita ke slide apresepsi. Oke, slide apresepsi kita lihat berarti di slide 5, ya. Oh, belum. Nah, 6. Oke, ini ada gambar. Kira-kira sebentar. Nah, tadi ada gambar, ya. Jadi apa nih kira-kira kesimpulannya nih? Jadi dari apa yang materi yang apa yang dibahas. Oke, semua punya kesimpulan, ya, dan itu sah-sah saja. Bapak tidak akan pernah memaksakan
satu orang dengan orang lain mempunyai kesimpulan sama. Yang jelas sebagai guide-nya atau kesimpulannya dari Bapak ya, ini guide aja ya, bukan berarti harus sama dengan Bapak. Jadi di sini kesimpulannya bagaimana seorang mengetahui ya salah satu dasar geografi, pengetahuan dasar geografi dari gambar tersebut ya, kita akan mengetahui ya dengan 5. Jadi untuk membantu ini tuh ya, gambar ini tuh dibantu dengan 5W plus 1H. Contoh, what ya, apa gambarnya? Oh, ada 2 orang dengan ladang yang sama, terus mempekerjakan media yang berbeda ya, itunya. Wah, di mana? Oh, ini di mana nih? Kalau dilihat dari posisinya dengan rata ini ya, tidak tidak tinggi rendah, ini masih daerah dataran rendah. Anggaplah di sini kita anggap Kerawang misalnya, atau bisa jadi ya itulah di mananya posisinya kita memang tidak ditunjukkan data. Terus kapan? Kira-kira kapan masa tanamnya? Nggak mungkin pada masa kemarau ya, pasti masa penghujan. Masa penghujan di Indonesia kapan? Ya seperti September sampai bulan Maret ya, sekitar itu aja. Terus siapa? Nah, ini siapa yang ininya ya? Ya petani ini. Ya, maka bagaimana bisa terjadi seperti ini? Yang satu pakai traktor, yang satu pakai kerbau. Nah ini dikaji. Apakah ini untuk membedakan hasil yang nanti didapatkan pakai traktor dengan pakai kerbau? Bagaimananya seperti itu. Oh, itulah mungkin sedikit kesimpulannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan bagaimana sebuah ini dalam mengkaji ya geografi atau dalam bentuk pertanyaan 5W plus 1H atau digabung 5WH. Oke, itu mungkin sedikit kesimpulannya. Silakan anak-anakku sekalian tonton lagi mungkin apabila belum puas. Lalu ada namanya PH atau penilaian harian. Nah, ini penilaian jangan lupa ya, jangan sampai tidak mengerjakan. Walaupun mungkin di penilaian harian ini waktu telatnya lama ya, tapi kalian tidak akan bisa pindah ke UKBM seterusnya kalau PH ini kosong. Memang di sini batas telatnya itu nanti Desember ya, Bapak setting Desember. Cuman kalau kalian belum mengerjakan ini ya, masih kosong ini, sampai kapanpun akan tetap di UKBM ini, tidak akan bisa pindah ke UKBM selanjutnya. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.